Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya coba menjelaskan materi selanjutnya mengenai menganalisis pasar konsumen ya. Baik, untuk faktor-faktornya di sini ada 3 yang mempengaruhi perilaku daripada konsumen itu. Untuk yang pertama adalah faktor budaya, sosial, dan pribadi. Untuk faktor budaya di sini lebih dominan kepada keinginan dan perilaku seseorang untuk mendefinisikan kebutuhan dasarnya itu apa, ya. Kemudian ada subbudaya atau subculture, bagian yang lebih kecil dari suatu budaya, ya misalnya kalau, kita tinggal di suku Sunda atau suku Parahyangan ini, daerah, Parahyangan ini kita, menemukan berbagai kultur budaya yang di masing-masing tempat berbeda, itulah subculture ya, subbudaya. Kemudian ada kelas sosial, tentunya ini berhubungan dengan, posisi seseorang di dalam suatu masyarakat ya, ini juga mempengaruhi perilaku daripada konsumen. Kemudian di sini faktor sosial, ya ada reference group, ya, ini semuanya, kelompok mempunyai pengaruh langsung ya, maupun tidak langsung serta perilaku terhadap perilaku seseorang. Kemudian ada membership group yang mempengaruhi perilaku, keanggotaan ini, ya ini bisa kita lihat misalnya kalau yang paling mudah, ya misalnya, membership group tertentu misalnya sepak bola ataupun partai. Kalau sepak bola itu misalnya Persib ya bajunya warna biru semua. Orang berbondong-bondong membeli baju warna biru, yang dimiliki oleh Persib misalnya. Itu membership group, salah satu contohnya. Terus kemudian ada aspirasional. Aspirasional group yaitu kelompok yang ingin diikuti oleh orang. Ini, biasa juga bisa, memberikan aspirasi tertentu tuh misalnya keikutsertaan dalam lembaga masyarakat misalnya ya, misalnya, PBNU atau Muhammadiyah memiliki identitas masing-masing baik itu bendera maupun atribut lain termasuk cara berpakaian dan bersikap. Kemudian ada kelompok disasosiatif ya, kelompok yang nilai dan perilakunya ditolak oleh orang. Nah ini, bisa kita lihat misalnya grup punk gitu ya, yang rambutnya jabrik itu, sering ditolak di masyarakat karena, tergolong ekstrim, banyak tato misalnya ya, atau grup-grup yang ada di, balap motor liar misalnya, itu pasti ditolak oleh, masyarakat. Terus ada faktor pribadi. Di sini tergantung pada personality atau sifat seseorang. Kemudian dipengaruhi juga oleh karakteristik pribadi, usia, ya, pekerjaan dan ekonomi. Ya tentunya ini pola konsumsi atau pola konsumtifnya pun berbeda. Kalau kita hidup sebagai nelayan, kita tidak membutuhkan misalnya pakaian berdasi ataupun sepatu yang baik atau sepatu yang mahal, tapi cukup sandal misalnya dan topi misalnya untuk berlayar ke laut. Tapi kalau misalnya kita kerja di perbankan itu sangat dibutuhkan ya, karena dengan memakai atribut tersebut kita bisa dihormati atau dihargai oleh para nasabah kita karena kerapian dan kebersihan yang harus kita tampilkan. Kemudian ada di sini ada kepribadian merek. Ya, kepribadian merek ini atau brand personality, bauran tertentu dari sifat manusia yang dapat kita kaitkan pada merek tertentu. Ya biasanya kalau yang paling mudah, brand personality ini lebih melekat kepada pribadi seseorang. Ya, seseorang itu berprofesi apa dapat kita lihat dari secara kasat mata penampilannya, tapi tidak semua penampilan itu mencerminkan karir yang mereka bangun misalnya ya. Tapi kalau kita melihat ciri khas nelayan, ciri khas petani, itu dapat kita lihat dari atribut yang mereka pakai. Menurut ahli, di sini Jennifer mengidentifikasi sifat kepribadian merek itu berupa ketulusan, kegembiraan, kompetensi, kesempurnaan, dan ketahanan. Kita lihat psikologis ini prosesnya ini dari marketing stimuli atau stimulus ya. Proses pemasaran yang memberikan pengaruh. Di sini ada produk, price, distribution, and communication. Kemudian ada other stimulus.
ya. Ini ada teknologi, ekonomi, politik, dan kultural tadi budaya. Dari sini, dari other stimulus ini kita dapat kategorikan menjadi dua, ada psikologinya dan karakteristiknya. Psikologi kita lihat dari motivasinya, seseorang itu persepsinya, bagaimana dia mempelajari, bagaimana dia mengingat atau memori. Kemudian ada karakteristik dari konsumen itu ada dibedakan oleh budaya, sosial, dan personal seperti yang tadi kita bahas. Kemudian ada di sini setelah dibagi dua ini, maka konsumen itu akan memutuskan untuk membeli. Ini proses ya. Apakah dia akan mengevaluasi ya, apakah dia akan membeli ya, apakah dia akan tetap berperilaku sama dengan pembelian sebelumnya. Ya, dia mengevaluasi di sini. Kemudian diambil suatu keputusan. Di sini produk yang dia pilih apa, mereknya apa ya. Dia mungkin memilih toko atau dealernya di mana, kemudian jumlah pembeliannya berapa, kapan dia beli dan metodenya apa, apakah metode kredit ataukah cash. Ya. Kemudian di sini psikologi konsumen ini berupa motivasi, ya, bagaimana seseorang itu dapat merealisasikan kebutuhannya. Dari motivasi kita lihat dari Fred dan Herzberg, bisa kalian pelajari ya. Terus kalau kita lihat hierarki kebutuhan, di sini ada piramida kebutuhan dari Maslow, ada psikologi need, safety, social esteem, dan self actualization need. Ya. Persepsi di sini proses memilih, mengatur, menerjemahkan, masukan, informasi, menciptakan gambaran dunia yang berarti. Jadi bagaimana proses itu bisa nanti menjadikan masukan yang bisa memutuskan sesuatu produk itu bisa dibeli ataupun dipakai. Pembelajaran atau learning di sini mendorong perubahan dalam perilaku konsumen yang timbul dari pengalaman. Jadi misalnya konsumen itu pernah memiliki pengalaman yang kurang baik, maka dari situlah dia belajar ya. Oh, artinya saya tidak boleh membeli produk di toko X misalnya, karena pengalaman dia sangat mengecewakan misalnya, atau produknya kurang baik misalnya. Dari situ dia mulai proses pembelajaran. Kemudian ada dorongan dan pertanda atau clue ya. Pertanda ini biasanya dia memiliki beberapa masalah yang sebelumnya dia miliki pada saat pembelian atau purchasing yang dia lakukan sebelumnya. Kemudian ada psikologis konsumen ya, tentu saja ini mempengaruhi memori ya, mempengaruhi bagaimana dia nanti berpikir terhadap merek, citranya, terus kepercayaannya ya, terus bagaimana merek itu dapat memberikan istilahnya peningkatan kepercayaan diri terhadap yang dia pakai dan lain sebagainya. Proses keputusan pembelian ini ada 5 tahap ya, pengenalan masalah artinya dia menyadari kebutuhan akan internal maupun eksternal, kemudian dia mencari informasi, kemudian sumber informasi tersebut didapat dari mana, ya kalau sekarang mungkin banyak melalui teman kalau untuk jasa ya, kamu mau beli misalnya kamu mau servis motor di mana, ya dia yang murah dan yang baik pelayanannya tentunya. Nah itu dari mulut ke mulut. Tapi misalnya kalau misalnya kita mau beli produk lain misalnya yang jarang kita konsumsi bisa melalui marketplace ataupun media digital lain. Kemudian ada dievaluasi ya setelah dia beli, apakah dia akan melanjutkan untuk menggunakan jasa tersebut di bengkel tersebut atau tidak. Ya itu tergantung dari evaluasi alternatifnya. Kemudian di sini ada proses keputusan pembelian model 5 tahap ya. Tadi evaluasi alternatif dipengaruhi oleh keyakinan, model ekspektasi nilai. Kemudian ada keputusan pembelian ya, ada aturan, ada pengintervensi apa yang menyebabkan orang itu bisa cepat membeli ataupun memutuskan untuk menggunakan produk tersebut. Terus ada perilaku pasca pembelian. Di sini pemasar harus mengamati perilaku pasca pembelian ya, ada kesenjangan antara harapan dan kinerja, misalnya kok pelayanannya kurang memuaskan ya misalnya gitu ya. Tapi misalnya produknya hanya cukup untuk dinilai misalnya dari range 3, dari range 5 misalnya dia nilai 3 ya. Terus ada tingkat keterlibatan konsumen, heuristik dan akuntansi mental.
Penentuan profil proses keputusan pembelian pelanggan, di sini ada pembelian produk ya, memahami perilaku, ya bisa kalian baca di sini berintrospeksi, retrospektif, prospektif ya. Mungkin sekian penjelasan hari ini. Terima kasih. Bila ada pertanyaan silahkan nanti diajukan pada saat perkuliahan berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.